semakin dalam sana tentang ya perempuan dan feminisme ya, berarti ya itu pemikiran yang sudah sepatutnya Padusi Minang ko tahu dan paham betul terkait iko ya kia. Ya Pak disampaikan kia tadi memang ngeri ya, pemahaman Padusi yang marah ke feminisme kan kayak gitu ya kia. Oke. Mungkin ya kalau untuk dari mak asalnya bahayanya Allah kia sampaikan tadi nak. Jadi ada tak kira-kira untuk kini pencegahan lagi ya? Ya dari kia biasanya apa yang dilakukan gitu oleh Padusi ko terkait dari kalau timbul pemunculan yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu, caranya mengendalikan dirinya, kayak gitu ya. Kalau kita bicara soal pencegahan ya, sebenarnya kita juga nggak bisa menghentikan arus globalisasi. Kemajuan zaman juga nggak bisa kita kendalikan seperti itu. Tapi paling tidak fitrah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan itu akan tetap sama seperti itu. Karena kalau kita tidak memegang satu ide berpikir yang benar, maka kita akan terombang-ambing. Dan salah satunya kembali pada berpikir dengan menggunakan sudut pandang agama itu adalah hal yang paling konkret. Bagaimana agama mengatur perempuan, bagaimana ketaatan dikatakan sebagai sebuah penjagaan, bukan ketertindasan seperti itu. Nah, lagi-lagi perempuan harus benar-benar jeli kemana arah muara dari satu isme tadi seperti itu. Kalaulah isme tadi memang peduli dengan perempuan, kalau memang hak-hak perempuan yang diperjuangkan, maka kita bisa benar-benar melihat apa yang sudah dihasilkan seperti itu. Kalau seandainya perempuan dijauhkan dari keluarganya, perempuan dijauhkan dari anak-anaknya seperti itu, ini kan sudah melenceng dari fitrahnya perempuan. Padahal memang fitrah seorang perempuan itu adalah seorang penyayang, seorang pengasuh dan pengasih seperti itu. Dan secara fitrahnya memang tidak akan bisa jauh dari keluarganya seperti itu. Pemaksaan menjauhkan perempuan dari keluarganya akan berakibat ya pada hal-hal yang nantinya fatal di tengah masyarakat. Bahkan nanti perempuan itu akan dieksploitasi seperti itu. Perempuan akan dihinakan, bahkan perempuan akan jauh dari fitrah-fitrahnya sebagai seorang perempuan. Bahkan nanti akan ada tatanan yang terbalik, perempuan yang akan menjadi para pencari nafkah seperti itu. Nah, ini yang akan kita lihat ke depannya seperti itu. Padahal seidealnya menjadi seorang perempuan ketika kita benar-benar cerdas, maka kita akan melihat bagaimana agama dengan segala penjagaannya itu luar biasa. Tidak hanya kemudian menjaga, tapi benar-benar mengangkat derajat kaum Hawa seperti itu. Tapi lagi-lagi agama diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin berpikir seperti itu. Dan ini tuntutan bagi perempuan-perempuan hari ini untuk memaksimalkan kinerja otaknya, untuk berpikir lebih kritis apa sebenarnya tujuan dari isme-isme yang ada hari ini. Dan kalau kita berbicara tentang keterlibatan dan peranan perempuan, apakah untuk peduli dengan sesama perempuan harus menjadi feminis? Ya nyatanya tidak seperti itu. Perempuan akan bergerak dengan caranya dan nafas juangnya sendiri, termasuk dengan nafas juang yang lahir dari nilai-nilai agama yang diyakininya. Nilai kasih sayang, pengorbanan seperti itu, kepedulian terhadap sesama itu cukup untuk dijadikan sebuah nilai juang yang paling hakiki seperti itu. Dan kepedulian terhadap seorang perempuan dan perempuan-perempuan lainnya di luar sana, kita bisa memulai dari langkah-langkah konkret, dari tergabung dalam organisasi-organisasi keperempuanan, membahas isu-isu keperempuanan, dan memberikan ruang-ruang tumbuh untuk para perempuan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dengan lebih tepat lagi seperti itu, Bang. Nah, mungkin seperti itu, Bang. Siap. Oke, Kia. Tentang Padusi Minang ya, sana ya. Jadi, lah disampaikan Dek Kia tadi, pencegahannya memang Padusi itu harus kembali ke fitrahnya sebenarnya Dek Kia nak. Karena feminisme itu bukan menjadikan wanita itu seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang punya pemikiran yang serupa itu, tapi sebenarnya kebalikan nak Kia nak, malah menghancurkan yang namanya Padusi tadi, begitu di sana. Dan di Minang itu Kia, kita sebenarnya adat berseni syarat berseni kita Allah itu memang di adat itu adalah menjaga jo tatanan ataupun tentang Padusi Minang lah intinya. Jadi ada yang namanya sumbang dua balai dan banyak macam lain tentang pepatah-pepatah Minang yang itu memang berlandaskan dari agama Kia juga. Jadi saat adat mengatur syarat itu memakai kan gitu. Jadi memang ada korelasinya, tidak akan terpisah doh kita. Itunya.
Karena tadi yang dari Kia sampaikan, ya Abang Raso memang baliak padusi kau harus ke agama ya, kan itu semua intinya itu mana ya. Oke. Ada tambahan Kia terkait itu? Oh ya. Teringat tadi apa yang disampaikan tentang adat Basyadin di Sara, Basan di Kitabullah. Jadi saat saya itu ketika Kia jadi menteri nih Bang, pernah kita kunjungan ke rumah Bundo Kandung Sumatera Barat. Dan Bundo itu melihat kan kekhawatiran juga terhadap feminisme ini. Dikatakan ini mengancam juga padusi-padusi Minang seperti itu. Beliau menyinggung juga soal Sumbang Dua Baleh, bagaimana itu penjagaan terhadap perempuan Minang sendiri seperti itu. Dan bahkan ketika berkunjung ke rumah beliau memberikan buku yang namanya itu Perempuan Salah Langkah. Disuruh baca dengan Bundo tersebut. Ternyata ketika Kia baca, luar biasa mind blowing. Ternyata buku itu bercerita Bundo tuh Allah barau, ratu banget, tapi ternyata pemikirannya lurus seperti itu. Walaupun mungkin kata-katanya terengah-engah seperti itu. Walaupun kata-katanya kita lihat sesederhana orang tua bicara lah seperti itu. Tapi ternyata dalam buku itu beliau benar-benar ingin seorang Kia itu paham bagaimana feminisme itu mencederai fitrahnya kaum perempuan seperti itu. Di dalam buku Perempuan Salah Langkah itu diceritakan cerita asli dari seorang perempuan yang memutuskan untuk jadi feminis, kemudian dia kecewa karena dia tidak mau menikah, karena dianggap ketika menikah maka dia memberikan kehormatannya, memberikan ketaatannya untuk kaum perempuan, dan akhirnya dia ruang geraknya terbatas seperti itu, dan dia memutuskan untuk tidak menikah. Sampai pada akhirnya diceritakan dalam buku itu dia kesepian di masa tuanya. Bahkan ternyata di dalam sana juga feminis lainnya berbicara ketika mereka menjadi perempuan-perempuan karir dan mereka menitipkan anaknya ke tempat-tempat pengasuhan anak, ternyata di sana mereka membuat sebuah not yang bercerita bahwasanya seberapa murah pun harga penitipan anak, ternyata ini tidak membuat ibu-ibu bahagia. Karena apa? Karena ternyata seorang ibu itu bersedih ketika kehilangan masa tumbuh kembang anaknya. Dan itu ternyata fitrahnya perempuan yang diceritakan di dalam buku Perempuan Salah Langkah. Bahkan disampaikan bagaimana kemudian gerakan feminisme itu semakin membuat Barat dalam keterpurukannya seperti itu. Bagaimana kemudian angka kelahiran itu semakin menurun, sementara angka orang-orang yang terus bermigrasi, artinya orang-orang dari luar negara itu menduduki negara tersebut, artinya orang-orang asli dari negara tersebut sudah semakin hilang karena mereka tidak mau bereproduksi seperti itu. Banyak kritik yang dilakukan oleh seorang feminisme sendiri terhadap gerakannya. Pada akhirnya beliau menutup buku itu dengan penyesalannya, dan beliau mengabarkan kepada kaum perempuan agar tidak memilih feminisme sebagai jalan hidup seperti itu, karena akan banyak kesengsaraan pada akhirnya. Ini luar biasa, Bundo tidak menyampaikan isi bukunya langsung, tapi beliau menyuruh membaca seperti itu. Bahkan ada hal menarik yang Bundo Kandung sampaikan kepada Kia saat itu. Kia tahu baju perempuan Minang itu baju kurung basiba. Tahu Bundo seperti itu. Tahu pemaknaan dari baju kurung basiba itu apa. Sampai dikomparasikan dengan baju-baju adat lainnya. Kalau kita lihat maaf adat Jawa seperti itu, bagaimana kemudian perempuan diberikan kemben, yang rok perempuannya itu bahkan untuk melangkah itu satu-satu seperti itu. Langkahnya hati-hati kalau tidak tersandung seperti itu. Dan ini Bundo komparasikan dengan baju kurung basiba. Bagaimana dari baju kurung basiba itu saja padusi Minang itu sudah diberikan kebebasan. Dalam artian bajunya lapang, langkahnya panjang seperti itu. Jadi ketika perempuan dilecehkan, kata Bundo, ketika perempuan dilecehkan, seorang perempuan Minang itu bisa mengejar orang yang melecehkannya. Tapi kalau kita lihat bagaimana baju adat lainnya, mungkin mereka akan tersandung seperti itu, bahkan tertatih-tatih dalam langkah. Nah, jadi dikatakan Minang itu perihal adat Basani syarak-syarak Basani Kitabullah, dikatakan saat itu karena Kia bukan orang Minang, Bundo mengajarkan bahwasanya di Minang ini Kia agama dan budaya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya mereka utuh. Bukanlah agama yang menjadi budaya, tapi memang sudah budaya itu merupakan bagian dari agama seperti itu. Kurang lebihnya kalau Kia tidak keliru seperti itu. Artinya memang Bundo mengatakan ya automatically seorang padusi Minang itu adalah Islam. Seorang muslimah sejati seperti itu. Yang artinya dia tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Islam. Dan seorang padusi Minang yang benar-benar menghayati keminangannya, maka dia akan
menjadi seorang muslimah yang benar-benar taat dengan syariat agamanya seperti itu. Itu luar biasa saat itu. Satu pembelajaran hidup yang tidak terlupakan mungkin ya selama berada di ranah Minang. Kini tuh Bang. Oke, ya. Ya menengah pembahasan tadi Marindiang gitu sana itu kan. Jadi ya mode itulah tentang padusi itu. Jadi banyak benar yang harus dijago, tapi ya penjagaan yang ketat tuh bukan untuk membuat gerak yang terhambat itu ya. Tapi ya sebenarnya untuk melapangkan geraknya gitu kan. Jangan sampai kawan-kawan yang hari ini berstatus sebagai padusi Minang ataupun yang bukan padusi Minang mudah-mudahan memahami hal itu. Itu ya Kia lah sampai kira-kira pembahasan kita Kia tentang itu, atau ya ada mungkin tambahan dari Kia terkait itu Bang. Mungkin tambahan ya, pesan untuk perempuan-perempuan, terutama untuk perempuan Minang. Sebenarnya Kia pribadi iri seperti itu dengan padusi-padusi Minang. Kalau boleh minta terakhir ulang ya, dilahirkan di ranah Minang seperti itu. Jadi seorang padusi-padusi Minang. Bagaimana kemudian dikatakan limpapeh rumah nan gadang seperti itu. Bagaimana perempuan ini memang dimuliakan, bahkan pengaturan waris sendiri dikatakan kenapa kemudian diberikan ke Bunda Kandung. Ternyata sebegitu mulianya seperti itu. Bahkan di Minang sendiri sudah dipikirkan perempuan kalau seandainya nanti terjadi hal buruk pada dirinya, dia tetap tidak keluar dari rumah seperti itu. Artinya rumah adalah tempat berlindung seperti itu. Dan bagaimana pengibaratan limpapeh rumah nan gadang, ternyata memang perempuan itu tumpuan dari sebuah keluarga yang menjaga ketahanan keluarga, yang kemudian menjaga sebuah tatanan sosial, bahkan yang menjamin bagaimana suatu masyarakat itu bisa baik ke depannya, ya bagaimana perempuannya seperti itu. Dan ini luar biasa teman-teman, berbanggalah yang terlahir di ranah Minang, yang menjadi padusi Minang, atau yang seperti Kia mendapat kesempatan belajar di ranah Minang seperti itu. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana, berbanggalah menjadi seorang perempuan dengan fitrah seutuhnya menjadi seorang perempuan seperti itu. Bagaimana agama sudah mengatur perempuan dengan baik, bagaimana sebenarnya penjagaan itu bukan untuk pengekangan, tapi benar-benar untuk pemuliaan kaum perempuan sendiri. Kayak itu Bang. Oke Kia. Iya, padusi Minang adalah limpapeh di rumah nan gadang. Ayo limpapeh itu kalau Kia tahu mungkin tunggak yang paling gadang di rumah ada itu Kia. Itu pada itu posisinya padusi Minang. Jadi di saat rape ada itu pendapat padusi Minang itu ditunggu mana. Begitu. Ya. Oke Kia. Pesan lah disampaikan tadi Kia. Mungkin lah di akhir dari segmen kita Kia. Terima kasih banyak sebelumnya dari kita Sulah Bendang Project dan dari kawan-kawan juga mungkin Allah tercerahkan bagi padusi Minang. Paling tidak ada yang nyedapean gitu Kia dari pengalaman yang lah Kia jalani. Jadi itu yang sana. Kalau untuk closing statement Kia ada yang ingin diapakan? Apa ya? Oke, panjang tadi nama. Yo, lihat. Supaya lebih komplit kan. Closing statementnya tidak jauh-jauh dari perempuan itu adalah rahim peradaban. Ya, maka berjaga-jaga sebagai seorang perempuan, jaga kehormatannya, jaga dirinya, cerdaskan dirinya. Dan perempuan yang cerdas itu bukanlah perempuan yang tidak terima atas dirinya seperti itu, tidak terima bagaimana agama mengaturnya. Seorang perempuan yang cerdas akan pandai memposisikan dirinya. Dan kalau kita berbicara tentang perempuan yang cerdas, kalau kita berbicara tentang rahim peradaban, artinya kita berbicara tentang visioner ke depan seperti itu. Perempuan akan menjadi seorang ibu. Maka tanyakan kepada diri kita nih, para perempuan di luar sana, kira-kira apakah pantas mungkin anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas terlahir dari rahim perempuan-perempuan seperti kita. Yang mungkin sekarang masih sering malas-malasan, mungkin sekarang masih malas belajarnya seperti itu, masih minim edukasinya, atau mungkin perempuan-perempuan seperti kita yang mungkin lisan dan hatinya terlalu piawai berkeluh kesah seperti itu. Tahulah teman-teman bahwasanya ibu-ibu yang hebat, perempuan-perempuan yang tangguh tidak akan melahirkan seorang pecundang. Semangat untuk perempuan-perempuan di luar sana ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Kia. Terakhir bisa kita tutup mungkin sana ibarat bidua kecil nanalu sudah pakake nanalu langkok bana jika balaya menaki-naki kok katanya takut dek gelombang kok tapi takut dek buaya. Pada itu perumpamaan kita yang sebagai pemuda dan pemudi Minang untuk
ya semakin hari meningkatkan kualitasnya, kapabilitasnya kia dalam hal apapun gitu kan. Jadi ya kenapa hari ko kita angketkan tentang Padusi Minang ko kia, karena kebanyakan kini bisa bang sampaikan penonton dari Sula Bendang ko memang kebanyakan dari laki-laki gitu kan. Tapi bukan tidak berarti nyu ndak paham terkait tentang Padusi Minangko gitu kan. Kan harus ada lo pembandingnya tuh ya. Tak hanya padusi saya yang paham tentang diri ini, tapi laki-laki pun juga harus mengerti gitu kan, agar nyu bisa menghargai padusinya gitu kan, lebih meninggikan padusinya. Bisa jadi mungkin nanti kepada amaknya di rumah, emaknya gitu kan, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Oke, kita tutup lagi ya. Terima kasih banyak sekali lagi ya lah datang ke channel kita yang apa adonya kuah. Medeko lah banyak kekurangan. Tapi dengan hadirnya Kia dan kawan-kawan yang lain menyempurnakan channel kita kok. Gitu. Kita tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.